Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, pada video lanjutan seri web internet, kali ini kita akan memasuki tahap setting WordPress. Kemarin kita sudah install WordPress sampai menu ini. Kalau kita akses, maka akan muncul seperti ini. Artinya ini WordPress sudah terinstall dengan baik. Salah satunya juga SSL sudah terinstall, ya. Nah, langkah pertama untuk melakukan setting web adalah kita masuk ke dashboard. Ya, dashboard ini diakses dengan mengetikkan alamat web kita /wp-admin. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini dinamakan tampilan dashboard atau dashboard. Ya. Dalam kondisi awal di setting, maka ada beberapa hal yang perlu kita isi. Baik, untuk melakukan isi dari dashboard WordPress, kita akan dibantu oleh AI ya. AI yang boleh digunakan apa saja, bisa pakai ChatGPT, Copilot, atau mungkin pakai Gemini, bisa juga pakai DeepSeek, dan bisa juga pakai Qwen ya. Nah, untuk mengisi web kali ini saya akan menggunakan AI QuenChat ya. Ini salah satu AI keluaran dari Alibaba. Mengapa saya pilih? Sebenarnya ini karena sedang naik daun ya setelah DeepSeek. Baik, kita mulai ya settingannya. Pertama yang harus menjadi pemikiran adalah kita akan menentukan web kita di atau berbicara diisi dengan tema apa ya. Kebetulan untuk latihan ini saya akan memilih tema kuliner ya, tema kuliner. Nah, yang pertama diisi itu ada di menu setting. Klik menu setting ya. Di sini ada beberapa settingan yang harus diisi. Yang pertama site title, kemudian ada tagline, icon, dan seterusnya ya. Kita awali dari atas dulu ya, site title. Nah, site title ini bisa kita isi dengan apa saja ya. Saya gunakan gini aja, dianardiansah.blog ya. Ini title ini nanti akan muncul di sini, gantinya my blog. Kemudian tagline ya. Nah, tagline-nya saya menggunakan atau minta bantuan AI seperti ini. Ya, saya gunakan buat tagline untuk sebuah web yang beralamat di Dian Ardiansah My ID dengan tema web utama adalah kuliner. Maka AI mengenerate seperti ini. Selera Nusantara, nikmati Datara. Nah, ini saya akan copy ini. Ya, kita copy. Ini udah jadi. Nah, masukkan sini. Oke. Ya. Kemudian di sini kita bisa nambahkan icon ya. Icon itu sebagai nanti gantinya simbol ini ya. Bebas aja sih sebenarnya ya. Kita bisa menggunakan icon apa saja ya, bebas. Misalnya saya pakai foto saya sendiri. Nah, di sini ada suggest-nya atau direkomendasikan gambar ukuran 512 kali 512. Oke. Kalau gambarnya tidak simetris maka akan ada menu crop ya, kita crop. Oke, nanti munculnya seperti ini. Kemudian di sini ada WordPress address. Nah, diisi. Kalau kemarin seperti video sebelumnya, kalau belum ada S tambah IS aja. Bahasanya Inggris. Nah, time zone biar sesuai dengan waktu Jakarta, pilih UTC plus 7. Kalau sudah di save change. Oke, nah ini langsung berubah ya dashboardnya. Kalau ini juga kita refresh, maka dia akan langsung berubah. Tuh, ya. Oke. Langkah selanjutnya adalah
eh, kita menentukan kategori-kategori apa saja yang akan ada di web kita. Jadi susunannya tema, ya saya memilih tema kuliner, kemudian tema itu dibagi lagi menjadi beberapa kategori. Nanti menuliskan kategori itu di post, kemudian categorize. Ya. Nah, di sini bawaan WordPress sendiri hanya ada satu kategori, yaitu uncategorized, ya. Makanya kita nambahkan, ya. Nah, untuk membuat ide kategori web kita, ya, kita bisa menggunakan AI, ya. Saya meminta bantuan AI kembali, ya. Di sini keywordnya buat 7 kategori post untuk web bertema kuliner. Maka Quen itu membuat 7, ya, karena saya minta 7. Jadi usahakan untuk kategori ini minimal 5, maksimal 10. Jadi tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Untuk apa ya? Nanti ini ada gunanya ketika kita mendesain tema agar lebih bagus. Ada 1 sampai 7. Nah, dari 1 sampai 7 ini terus kita copy masing-masing, ya. Kita copy, kemudian masukkan ke sini dan masukkan deskripsinya, ya. Kita copy. Kemudian add new category. Nanti dia akan muncul di sini. Nah, ini lakukan untuk kategori-kategori yang lain. Baik, ini saya sudah mengupload 7 kategori, ya. Ini lengkap, ada 7 namanya, kemudian ada deskripsinya, kemudian ini slugnya. Ya, semuanya belum ada artikelnya, ya. Karena memang belum ditambah. Kemudian kalau ini sudah jadi, nah untuk apa kategori ini? Nanti kalau kita buat post. Langkah selanjutnya adalah kita mencoba membuat ide judul, ya. Jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah di awal itu bagusnya kita membuat ide judul. Kita kumpulkan dulu judul-judul yang akan kita masukkan ke dalam web kita. Jadi sengaja untuk praktek ini saya menggunakan AI, ya, tanpa editing lain sebagainya, untuk latihan dulu bagaimana memiliki web dengan konten yang cukup banyak. Nah, untuk membuat ide judul, saya membuat 30 ide judul per kategori. Contoh, ya, di sini buatkan 30 ide judul keren post untuk web kuliner dengan kategori resep dan tutorial. Ya, maka Quen akan memberikan tuh 30. Dia membagi menjadi ada resep masakan Indonesia, resep internasional, resep camilan dan dessert. Nah, ini jadi 30 oleh Quen dibagi menjadi 3 subkategori. Nah, sebenarnya ini itu bisa dimasukkan ke subkategori. Ya, kalau kita mau subkategori nanti masukkan di sini, kemudian nah ini nanti pairnya bisa dipilih ini untuk resep dan tutorial gitu, ya. Itu bisa, ya. Tapi dalam hal ini saya akan mencoba dulu tanpa subkategori. Nah, ini dengan Quen ini saya membuat langsung semuanya dari setiap dari sebuah kategori, ya. Nih, saya untuk yang lainnya tuh saya buat lagi dan seterusnya. Jadi ini sudah siap menjadi sebuah web dengan ratusan artikel, ya, nantinya. Nah, sebenarnya untuk hasil pencarian ini itu bisa kita simpan, ya, agar kita bisa membuat mendeteksi tutorial mana yang sudah dibuat atau artikel mana yang sudah dibuat dan yang belum. Misalnya nih, resep masakan Indonesia, ini kan resep dan tutorial. Caranya gimana? Kita buat di Google Keep. Kita buka Google Keep, ya.
Kemudian kita buat catatan baru. Nah, di sini judulnya kita kasih resep dan tutorial. Kemudian di bawahnya kita bisa menambahkan ya judul-judul artikel tadi ya. Atau kita bisa model daftar ini aja ya, sorry. Kita menggunakan daftar item aja biar mudah. Contoh misalnya ini. Ya. Bisa langsung atau kita buat misalnya 10-10 ya, atau 10 misalnya. Kita klik sampai sini. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Paste. Nah. Ya. Ini ada kategorinya, bisa ya. Artinya gimana? Ini kategori apa tadi? Resep dan tutorial. Kita kasih judul. Nah, dari sini kita bisa checklist satu persatu artikel nanti yang sudah di-upload. Ya. Misalnya kita mulai dari yang ini dulu ya. Nah, jadi kalau kategori ini udah disimpan, nanti buat aja file baru gitu. Sini checklist baru, list baru. Nah, terus kemudian di sini. Nah, setelah ini dibuat, maka langkah selanjutnya adalah membuat artikel dengan judul yang sudah kita buat di AI ini. Ini kan ide judul. Maka ide-ide ini kita realkan menjadi sebuah artikel. Ya, caranya gimana? Nah, caranya kalau tadi post kategori, sekarang menu add new post. Ya. Perhatikan, ketika menulis add new post, maka tampilannya seperti ini. Ya, di sini ini namanya tampilan blog ya. Ini standar dari WordPress terbaru. Di sini title, kemudian kini tulis dan satu persatu dan seterusnya ya. Nah, di sini ada pengaturannya. Ya. Anda bisa kategori yang tadi dibuat nanti muncul di sini pilihannya. Ya. Nah, jujur saya tidak menyukai tampilan ini ya. Jadi saya pribadi kurang menyukai tampilan ini. Makanya agar tampilannya lebih enak, saya akan menggunakan masuk ke dashboard ya, kemudian plugin ya. Dashboard plugin. Kemudian add new plugin. Nah, di sini ada namanya Classic Editor. Classic Editor itu mengembalikan tampilan post ya. Tampilan ini kan tampilan terbaru nih ke bentuk klasik. Kenapa saya lebih menyukai klasik? Karena klasik ini lebih ke settingan seperti umumnya yang kalau kita ngetik ya mirip-mirip Word, Microsoft Word lah versi light-nya. Kita install ini pluginnya, kemudian kita activate. Nah, nanti muncul kayak gini. Nah, kalau tadi ketika new post itu tampilan seperti ini, ketika ini sudah diaktifkan new post, nah, maka tampilannya seperti ini ya. Jadi judul di sini, tulisan di sini, nah pengaturan bold, italic, numbering ya. Kemudian ada quote, rata kanan, rata kiri dan seterusnya ada di sini. Nah, di sini pengaturannya. Ya. Caranya gimana kita membuat artikel? Jadi ada beberapa tahap ya. Tadi kita sudah menentukan judul ya. Misalnya dan judul-judul itu tadi sudah kita masukkan ke dalam Google Keep ya. Ini judul artikel ya. Kemudian nah di Qwen ini ya kita membuat set baru ya. Kita buat set baru. Kalau tadi anggap saja chat yang tadi itu adalah chat ide konten ya. Kalau namanya belum ide konten bisa di rename jadi ide konten. Nah, kita buat set baru ya.
bisa new chat ya. Kalau saya sudah buat, jadi new chatnya itu nanti di rename jadi buat artikel. Nah, di sini kita bisa gunakan prompt ya. Ini nanti saya bagi promptnya. Promptnya kayak gini ya. Nah, kita misalnya mau membuat yang salah satu artikel namanya yang tren makanan viral ini. Misalnya dalgona kopi ya. Atau ya ini kopi. Nah, kita paste di sini. Ya, di bagian judul. Nah, ini kita tinggal copy. Paste. Jadi bahasanya gini, buat artikel posting web dengan judul tadi Dalgona Coffee, minuman manis yang fenomenal selama pandemi. Ditambahin di sini minimal artikel 250 kata, gaya penulisan yang SEO friendly, ini hapus. Di akhir buatkan 5 tag dengan dipisahkan oleh koma. Ini untuk tag artikel. Buatkan juga deskripsi gambar yang sesuai dengan tulisan. Nah, ini nanti untuk prompt membuat gambar. Kemudian kita klik. Maka Qwen ya akan mengenerate artikelnya. Kita tunggu sebentar ya. Nah, di sini ya. Jadi di sini kita udah jadi artikelnya, kita copy, masukin. Jangan lupa ini new post. Kita paste judulnya, kemudian isinya kita copy. Ini sampai akhir selesai. Ini kemudian kita paste di sini judulnya. Nah, kalau kayak gini jaraknya masih jauh-jauh, ya kita rapihkan. Kita delete ya, ini biar spasinya tidak terlalu jauh. Ini namanya editing ya. Kemudian ini kita pilih kategorinya. Tadi ini yang tren kuliner ya. Nah, di sini ada tags. Nah, karena tagnya tadi sudah kita buat di prompt-nya, tagnya itu ada di sini. Kita copy nih. Tinggal kita copy, kemudian kita paste atau paste di sini. Kita add ini jadi. Kemudian, set fitur image. Untuk menambahkan gambar, kita gunakan ini deskripsi gambar. Kita copy ya. Kemudian nanti buat new chat lagi. New chat ya. Nanti rename menjadi gambar. Nah, untuk new chat yang buat gambar di Qwen ini, jangan lupa yang diklik adalah image generation. Pilih 16:9 misalnya. Kemudian perintah tadi di copy. Kemudian send message. Maka Qwen akan mengenerate gambar sesuai dengan artikel yang tadi dibuat. Ya. Ini hasilnya. Nah, ini kemudian kita download. Ketika di-download, nah ini nama filenya agak aneh ya, maka ini kita rename ya. Nah, ini bisa tekan F2, di rename menjadi Dalgona misalnya. Oke, nah lanjutkan lagi, di add post, fitur image-nya ditambah, kemudian di-upload, select file, cari tadi judulnya Dalgona, kemudian kita tunggu, kemudian set fitur image. Nah, ini bisa dilihat ya hasilnya seperti ini. Kalau sudah, langsung dipublish. Maka ini bisa dilihat artikelnya. Nah, Dalgona Coffee, minuman manis yang fenomenal selama pandemi. Nah, ini hasilnya. Gambarnya udah muncul. Nah, ini. Tadi yang itu munculnya di sini. Teks. Ya.
Baik semuanya, nah, insya Allah nanti di web saya akan di dian.bogoreducare.org. Prom-prom penting yang saya gunakan untuk penulisan ini akan saya share. Dan jangan lupa ya, artikel dibuat minimal 2 artikel per kategori. Jadi sehingga nanti kalau di hot all post ini akan banyak tuh, akan banyak artikelnya. Nah, artikel banyak ini sebagai modal untuk praktek berikutnya. Terima kasih untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.